Halo teman-teman dan guru, saya akan mempresentasikan tugas biologi. Sebelum menjelaskan, saya akan sebut anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mauren, Jose, Kezia, saya Julakson, dan Wawan. Rangka tengkorak. Rangka tengkorak adalah sekumpulan tulang yang membentuk struktur wajah dan kepala sekaligus melindungi otak dari benturan. Rangka tengkorak bisa dibagi menjadi dua kelompok utama, yang pertama tulang kepala dan yang kedua tulang wajah. Bagian-bagian dari tulang kepala itu ada 6. Yang pertama ada tulang frontal atau tulang dahi, disebut juga os frontale, ada di sini. Berbentuk pipi, tulang frontal dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua ada tulang parietal atau tulang ubun-ubun, disebut juga ossa parietalia, ada di sini. Tulang ini berjumlah 2, letaknya di kedua sisi kepala dan menyatu di tengah-tengah dan tepat di belakang tulang frontal. Yang ketiga ada tulang temporal atau tulang pelipis, disebut juga ossa temporalia, ada di sini. Sama seperti tulang parietal, tulang temporal juga berjumlah 2, masing-masing di sebelah kiri dan kanan tulang tengkorak dan tepat di bawah tulang parietal. Fungsi dari tulang temporal adalah membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selain itu, tulang ini juga terhubung dengan banyak otot penting termasuk otot yang mendukung gerakan mengunyah dan menelan. Yang keempat ada tulang oksipital atau tulang kepala belakang, disebut juga os occipitale, ada di sini. Bentuknya pipi, tulang oksipital terletak di bagian paling belakang dari tulang tengkorak. Tulang ini memiliki sebuah lubang tempat lewatnya saraf tulang belakang agar bisa terhubung ke otak. Fungsi lainnya dari tulang oksipital untuk melindungi bagian otak yang memproses penglihatan. Tulang ini juga berperan dalam mengatur pergerakan dan keseimbangan tubuh. Yang kelima ada tulang sphenoid atau tulang baji, disebut juga os sphenoidale, ada di sini. Tulang ini terletak di bawah tulang frontal. Fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang sphenoid juga berbentuk irregular. Fungsi dari tulang ini adalah untuk melindungi struktur otak dan saraf. Yang keenam ada tulang ethmoid atau tulang tapis, disebut juga os ethmoidale, ada di sini. Letak tulang ethmoid adalah di depan tulang sphenoid. Fungsinya adalah sebagai bagian dari kumpulan tulang yang membentuk struktur rongga hidung. Rongga sinus yang ada di dinding tulang ini juga berfungsi penting. Salah satunya adalah memproduksi lendir untuk menangkap alergen berbahaya. Tulang wajah. Tulang wajah juga merupakan bagian dari tulang tengkorak kepala. Tulang wajah itu dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama ada tulang pipi atau disebut juga maksila, terdapat di sini. Berbentuk seperti persegi panjang dan terletak tepat di bawah kedua mata. Bagian depannya lebih tebal dan bergerigi yang berfungsi untuk menyatukan tulang wajah dan melindungi arteri, saraf, vena, dan organ di bawahnya. Yang kedua ada tulang rahang atas atau disebut juga os maxillaris, ada di sini. Terdiri dari 2 tulang maksila berbentuk piramida yang menyatu di bagian tengah dan memisahkan rongga hidung dengan mulut. Fungsinya adalah untuk menegaskan bentuk wajah, tempat tumbuhnya gigi atas, serta mendukung proses mengunyah dan berbicara. Yang ketiga ada tulang lakrimal atau disebut juga ossa lacrimalia, ada di sini. Terletak di rongga mata dengan bentuk persegi panjang. Fungsinya adalah sebagai bagian dari sistem produksi air mata. Yang keempat ada tulang hidung atau disebut juga nasus os, ada di sini. Terletak di bagian tengah atas wajah, tepat di antara tulang dahi dan tulang rahang atas. Fungsinya adalah mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung. Yang kelima adalah tulang rahang bawah atau disebut juga mandibula, ada di sini. Terdiri dari 2 bagian, yaitu yang melengkung secara horizontal dan vertikal yang terhubung pada kedua sisi tubuh. Fungsinya adalah membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, serta membantu pergerakan mulut. Yang keenam ada tulang palatina atau disebut juga ossa palatina, berbentuk seperti huruf L dan terletak di bagian bawah tengkorak. Tulang ini merupakan rumah bagi saraf palatin yang berfungsi sebagai pemberi sinyal rasa sakit di gigi dan mulut. Rangka badan tersusun dari ruas-ruas tulang belakang. Tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul.
Ruas-ruas tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk saling berhubungan sehingga membentuk rongga dada yang melindungi jantung dan paru-paru. Ruas-ruas tulang belakang, columna vertebralis. Ruas-ruas tulang belakang merupakan tulang yang kuat dan fleksibel yang berfungsi untuk menyangga kepala, di mana ruas-ruas tulang belakang terdapat saluran sumsum tulang belakang. Tulang belakang terdiri atas 33 ruas, yaitu tulang ruas leher, os vertebrae cervicae, ruas tulang punggung, os vertebrae thoracalis, ruas tulang pinggang, os vertebrae lumbalis, ruas tulang panggul, os vertebrae sacrum, ruas tulang ekor, os vertebrae coccygeus, dan tulang dada sternum. Tulang dada terletak di tengah bagian dada. Tulang dada berbentuk pipi pada bagian atasnya lebih lebar daripada bagian bawahnya. Tulang dada dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian hulu, os manubrium sterni, yaitu bagian atas yang berhubungan dengan sepanjang tulang selangka. Bagian badan, os corpus sterni, yaitu bagian tengah yang berhubungan dengan 7 tulang rusuk. Bagian taju, pedang, os processus xiphoideus, merupakan tulang yang terletak di bagian bawah tulang dada terbentuk dari tulang rahang. Rusuk atau costae. Tulang rusuk pada manusia terdiri atas 12 pasang tulang rusuk yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada 7 pasang tulang rusuk sejati. Pada bagian depan tulang rusuk sejati melekat pada bagian tulang dada, sedangkan pada bagian belakang melekat pada tulang punggung. Lalu ada 3 pasang tulang rusuk palsu. Pada bagian depan tulang rusuk palsu melekat pada tulang rusuk sejati, sedangkan pada bagian belakang melekat pada tulang punggung. Lalu yang ketiga ada 2 pasang tulang rusuk melayang. Nah, pada bagian depan dari tulang rusuk melayang ini tidak melekat pada tulang apapun, sedangkan pada bagian belakang melekat pada tulang punggung. Tulang gelang bahu. Tulang gelang bahu terdiri atas 2 tulang selangka atau clavicula dan 2 tulang belikat atau scapula. Tulang selangka terdapat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Pada salah satu bagian melekat pada tulang dada bagian hulu dan pada bagian yang lainnya melekat pada tulang belikat. Kemudian tulang belikat atau scapula berbentuk segitiga pipi. Kemudian, pada bagian atas terdapat tonjolan yang disebut dengan paruh gagak. Tulang panggul atau coxae. Tulang panggul terdiri atas 2 tulang usus atau os ischium. Bagian atas dari tulang panggul ini dibentuk oleh ilium. Ilium merupakan bagian terluas dan terbesar dari 3 bagian tulang panggul. Kemudian ada 2 tulang kemaluan atau os pubis. Bagian yang paling anterior dari tulang panggul ini terdiri dari tubuh, superior, dan inferior ramus. Kemudian ada 2 tulang duduk atau os cossae. Poster io inferior, bagian dari tulang panggul ini dibentuk oleh ischium. Banyak seperti pubis, terdiri dari tubuh, inferior, dan superior ramus. Anggota gerak. Rangka anggota gerak terdiri atas tulang-tulang anggota gerak bagian atas atau tangan dan tulang-tulang anggota gerak bagian bawah atau tungkai. Tulang-tulang anggota gerak bagian atas terdiri atas 2 tulang lengan atas, kemudian ada 2 tulang hasta, kemudian ada 2 tulang pengumpil, kemudian ada 16 tulang pergelangan tangan, kemudian ada 28 ruas tulang jari tangan, kemudian ada 10 telapak tangan. Macam-macam sendi manusia. Tulang manusia berhubungan satu sama lain. Hubungan antara tulang-tulang manusia disebut sendi. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan. Contoh beberapa sendi yang terdapat pada manusia. Yang pertama ada sendi engsel, yang kedua ada sendi peluru, yang ketiga ada sendi pelana, yang keempat ada sendi kaku, yang kelima ada sendi geser,
Yang keenam ada sendi putar. Saya akan menjelaskan sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang dapat digerakkan ke satu arah seperti engsel jendela dan pintu. Contohnya sendi pada sikut, sendi pada lutut, sendi pada ruas jari tangan, dan sendi pada ruas jari kaki. Yang kedua ada sendi peluru, adalah sendi yang memungkinkan gerak ke semua arah. Hal tersebut dapat terjadi karena tulang yang satu dapat berputar pada tulang lainnya. Contohnya sendi pada ruas tulang leher yang paling atas dan sendi pada palang paha. Yang ketiga ada sendi pelanan, adalah sendi yang bergerak kedua arah. Contohnya sendi antara tulang telapak tangan dan ibu jari. Yang keempat ada sendi kaku, adalah persendian yang gerakannya sedikit atau terbatas. Contohnya persendian yang terdapat di antara ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima ada sendi geser, adalah persendian tulang ujung tulang yang satu menggeser ujung tulang yang lain. Sendi geser dijumpai pada tulang hasta dan tulang pengupil. Yang keenam ada sendi putar, adalah persendian tempat tulang yang satu berputar mengelilingi tulang lainnya yang bertindak sebagai poros. Sendi putar terdapat pada hubungan antara tulang atlas atau disebut tulang leher yang pertama dan tulang tengkorak. Tulang atlas masuk ke dalam lubang yang terdapat pada tulang tengkorak. Lalu saya akan menjelaskan tentang tulang anggota gerak atas atau namanya adalah ossa membris superioris. Nah, di tulang anggota gerak atas ini yang pertama ada gelang bahu. Di gelang bahu ada dua tulang belikat atau tulang scapula. Dengan nama lainnya adalah scapulae scapula. Nah, tulang belikat ini adalah tulang pergelangan tangan yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Lalu berikutnya ada dua tulang selangkah atau tulang clavicular atau nama lainnya adalah claviculae claviculi. Fungsinya adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Nah, yang kedua di tulang anggota gerak atas ini adalah lengan atau nama lainnya adalah brachium. Nah, di lengan ini ada dua tulang lengan atas. Nah, tulang lengan atas atau tulang humerus atau nama lainnya adalah humeri humerus itu berada di sini. Nah, fungsi tulang lengan atas atau humerus adalah menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Lalu di lengan itu ada dua tulang pengumbil atau tulang radius atau namanya adalah radius. Nah, fungsi saya tunjukkan dulu tulang pengumbil itu ada di sini. Nah, tulang pengumbil itu adalah fungsinya paling penting dan paling utama dari tulang pengumbil adalah untuk menyusun kerangka lengan bawah. Nah, penyusun kerangka ini adalah bagian dari rangka alat gerak dari manusia atau biasa disebut ekstremitas dari manusia. Lalu ada tulang hasta atau tulang ulna yang nama lainnya adalah ulnae ulna. Nah, itu ada di sini. Nah, tulang hasta itu berfungsi sebagai alat gerak. Selain itu juga berfungsi untuk menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Lalu yang terakhir ada tulang tangan atau manus. Nah, itu ada 2x8 tulang pergelangan tangan yang ada di sini, 2x5 tulang telapak tangan, dan 2x5 tulang jari tangan. Itu saja. Terima kasih.